Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan uh, petunjuk ya, bahwa ketika kamu merasakan keadaan-keadaan atau situasi-situasi seperti yang saya jelaskan ini, berarti itu artinya kalian sudah dalam proses kesembuhan atau bahkan bisa dibilang sudah sembuh. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama adalah ketika kamu sudah merasakan cuek terhadap keadaan-keadaan yang dimana dulu ketika keadaan itu datang kamu langsung panik atau langsung cemas, tapi sebaliknya ketika kamu sudah cuek terhadap keadaan-keadaan itu berarti kamu sudah sembuh. Yang pertama, yang biasa itu kalau kita sudah merasa cuek ketika kita lapar, kemudian kita tinggal berpikir, saya makan. Nah, jadi berpikirnya simpel, kalau lapar ya tinggal makan tanpa berpikir yang macam-macam. Itu berarti bahwa kamu sudah dalam proses kesembuhan atau bahkan kamu bisa dipastikan sudah sembuh. Kemudian situasi yang selanjutnya adalah ketika kamu ingin pergi ke suatu tempat atau pergi kemana gitu ya, kamu langsung berpikir ya tinggal pergi saja gitu ya, tanpa berpikir yang aneh-aneh. Maksudnya yang aneh-aneh adalah ya seperti misalnya jangan-jangan nanti kambuh di jalan, jangan-jangan nanti tidak ada yang nolong, jangan-jangan nanti saya pingsan di jalan dan sebagainya. Nah, tapi ketika kamu sudah berpikir maksudnya cuek terhadap keadaan-keadaan seperti itu, kalau kamu ingin pergi ke tempat itu ya kamu langsung jalan saja gitu tanpa mikir yang macam-macam ya. Kamu ingin pergi santai ya tinggal santai saja gitu. Nah, berarti itu artinya proses-proses kesembuhan itu sudah kelihatan ya, tanpa kalian sadari ya. Kemudian keadaan-keadaan yang menandakan bahwa kamu sudah dalam proses kesembuhan, yaitu ketika kamu melihat atau berada di dalam perkumpulan atau komunitas atau bersama teman kamu, ketika ada joke atau ada lelucon ya, atau obrolan-obrolan yang seru, kamu ikut merasakan keseruan itu. Kalau mereka tertawa, kamu ikut tertawa ya. Kalau mereka seru, kamu ikut seru. Itu berarti kamu sudah dalam proses kesembuhan atau bahkan dibilang sembuh. Karena orang yang anxiety itu biasanya kalau dalam keadaan seperti itu, temannya tertawa dia malah diam, temannya seru dia malah bengong gitu ya, ngeloding gak karuan. Nah, kalau masih situasi seperti itu berarti itu belum sembuh. Tapi kalau sudah obrolan yang kamu berada di dalam obrolan bersama teman, kemudian kamu ikut merasa seru, kalau kondisinya lagi seru kamu ikut merasa seru, kalau mereka ketawa kamu ikut ketawa dan sebagainya, itu berarti kau sudah terbiasa dengan kehidupan normal dan itu bisa dipastikan kamu bisa dibilang dalam proses kesembuhan atau bahkan sembuh ya. Nah, tanda-tanda seperti ini yang kadang-kadang kita tidak sadari ya. Kalau kita sudah mulai cuek ya dengan keadaan-keadaan yang sebenarnya biasa tapi orang anxiety itu menganggap luar biasa. Nah, kemudian keadaan yang selanjutnya, misalnya kalau kita lagi sakit ya kita ndak berpikir macam-macam ya. Kalau lagi sakit ya tinggal minum obat ya. Kalau lagi kurang enak badan tinggal tidur gitu ya. Kemudian kalau lagi ngantuk ya tinggal tidur. Itu berarti kau sudah sembuh ya. Kalau saya bilang itu sembuh. Karena keadaan-keadaan seperti ini yang sering orang anxiety itu menjadi sensasinya luar biasa, terasa nggak karuan kalau keadaannya seperti itu. Tapi kalau kita sudah mulai cuek dengan keadaan-keadaan seperti itu dan kita terbiasa, itu artinya kalian bisa dibilang kalau dipersentasekan 90% sembuh ya. Nah, jadi itu beberapa tanda-tanda yang perlu
kalau kalian sudah merasa nyaman, perlu apa ya, diingat-ingat, wah saya sudah mulai cuek nih terhadap ini terhadap itu gitu ya. Nah kemudian ketika ada suatu tanda selanjutnya ya, ketika ada suatu persoalan misalnya atau suatu keadaan yang menekan perasaan atau pikiran kita, kita biasa-biasa saja misalnya ada informasi-informasi negatif yang kita lihat atau yang kita dengar ya. Nah kita tidak terlalu pikirkan, oh ini informasi ini ya, tidak terlalu dipikirkan. Nah berarti kalian sudah dalam proses 90% sembuh. Karena orang anxiety, sekali lagi saya bilang, kalau melihat kabar yang negatif saja atau informasi yang negatif saja itu langsung ke bawah. Oh jangan-jangan nanti seperti ini, jangan-jangan nanti seperti itu, jangan-jangan nanti saya juga seperti itu dan sebagainya. Nah kalau kita sudah cuek terhadap informasi-informasi negatif, kalaupun kita lihat, kalaupun kita dengar ya paling hanya sebentar saja kemudian hilang begitu saja ya, tidak kebawa perasaan atau nggak kebawa dalam pikiran atau overthinking yang terlalu. Nah itu sih tanda-tanda yang perlu kita amati ya. Kalau kita sudah merasa baikan, wah tinggal kita ingat-ingat kalau kita sudah merasakan seperti itu berarti kita sudah sembuh ya. Jadi nggak takut berperjalanan jauh, nggak takut nanti lapar di jalan, nggak takut nanti bensin di jalan, asal kita sudah persiapkan segala sesuatunya. Misalnya kita sudah sarapan, kita sudah begini, ya tinggal kita jalan aja, berarti kalian sudah sembuh ya. Oke, itu dia beberapa keadaan ya, atau beberapa situasi yang ketika kita sudah cuek berarti kalian sudah sembuh. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya buat kalian semua, terutama yang masih dalam proses penyembuhan ya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, kemudian komen dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga ke teman-teman kalian mungkin yang merasakan ini, bisa di-share informasi ini, mungkin dia sudah merasakan hal seperti itu. Jadi jangan khawatir, jadi mereka sudah dalam proses kesembuhan ya. Kalaupun ini memang harus kita lakukan secara bertahap. Kita yang menjadi kata kuncinya adalah terus keluar rumah ya, jangan di dalam terus, supaya kita beradaptasi dengan lingkungan, kemudian pikiran kita menjadi fresh ya, dan bisa normal kembali seperti sedia kala ya. Oke, segitu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kan video-video saya selanjutnya akan saya share pengalaman maupun tips-tips yang bisa mengeluarkan kita dari keadaan anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan ini ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.